Tiang besi itu lagi-lagi dipotong ya woi. Kali ini aku nggak tahu apakah ini memang dimakan rayap atau memang dipotong sama pihak yang berwenang. Kalian tengoklah ini, ada berapa tiang lah coba. 1, 2, 3, 4, 5. Totalnya itu 5 tiang. Kok nggak sekalian aja lah dicongkel sak batu-batunya ya. Tapi jangan kalian bilang pula kalau aku yang nyolong, mentang-mentang aku yang bikin video ini ya. Pompa, ngeri kali kalian ah. Darurat kali lah woi, ini tuh bener-bener darurat ya. Sepanjang postingan video aku, ini tuh yang terparah ya. Coba kalian perhatikan, satu jalur ini, itu tuh besi jembatannya habis total. Seharusnya dia ada besi jembatan seperti itu ya. Coba kita maju ke depan ya, bahkan ini tiang-tiangnya itu pun habis loh. Nah coba kalian lihat, ini tuh hanya disisai beberapa tiang dan gawang tengahnya itu juga udah diambil ya. Kok bisa loh orang itu nyolong tapi nggak ketahuan ya. Nah coba kalian tengok ini tuh bekas tiang penyanggahnya ya. Inilah sisa-sisanya. Lokasinya ini tuh di jembatan Tanjung Merawa ya woi, dekat rumah sakit PTPN, jalur lintas antara Medan menuju kota Siantar. Nah coba kita lihat dari sisi sana ya, sebelah sana itu ada yang satu yang hilang, kemudian itu ada 1, 2. Nah ini coba kita lihat dari sisi seberang ya, bisa kalian tengok sendirilah, ini tuh ada beberapa gawang yang hilang ya. Buat aparat kepolisian, mudah-mudahan kehilangan besi ini bisa diusut ya. Karena kalau dibiarkan, ini tuh semua besi jembatan yang ada di tempat ini tuh bisa hilang. Pompa, ngeri kali kalian ah. Dan kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya. Dan penurunan kemiskinan. SDM itu lebih penting daripada sumber daya alam. Nah, kalau kita mempunyai SDM tinggi, tentunya di negara kita banyak orang cerdas, banyak orang yang berpikir secara kritis, tidak mudah marah-marah kalau dikritik. Nah, Singapura menjadi salah satu contoh negara tetangga kita yang dimana tidak memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi negaranya begitu sangat maju. Pasti nanti netizen 78 akan berkomentar, tapi kan Singapura negara kecil, kita kan negara besar. Biasanya akan muncul komentar-komentar seperti itu. Ya nggak pel tu apel katanya gitu. Begini sahabat-sahabatku semua, kalau saya lihat di negara kita itu sering dinina bubukkan dengan omongan-omongan yang begitu sangat wow. Indonesia itu negara dengan kekayaan yang luar biasa, sumber daya alam melimpah, emas, nikel, batu bara, semua kita punya. Kita adalah negara yang makmur, negara yang punya kekayaan luar biasa, tidak bisa dimiliki oleh mana-mana negara. Itu yang saya sering dengar. Tetapi pada faktanya kehidupan di negara kita jauh dari kata sejahtera. Kemiskinan masih banyak di mana-mana. Pejabatnya masih suka koruptor. Bahkan program makan siang bergizi gratis aja dikorupsi. Harusnya jangan makan siang gratis, pendidikan gratis itu sudah luar biasa. Kalau makan siang kalau makan siang bergizi gratis rawan dikorupsi. Di negara tetangga mereka sudah maju ke hadapan. Di negara kita masih sibuk soal jalan rusak, berita korupsi setiap hari, dan ujung-ujungnya program yang dari awal saya memang tidak sangat bersetuju karena rawan dikorupsi. Akhirnya kan program makan siang bergizi gratis dikorupsi. Meskipun program ini belum berjalan lancar sepenuhnya. Sebab di daerah saya juga tidak ada sekolahan mendapat makanan bergizi gratis. Entah mungkin itu hanya terpusat di kota juga tidak tahu. Tapi sebenarnya kalau ingin memberikan program makan siang bergizi gratis, harusnya di kampung pedalaman bukan di pusat kota. Itu yang perlu dipertanyakan. Nah pada akhirnya program ini juga dikorupsi. Di Indonesia semua itu dikorupsi. Apa sih nggak dikorupsi? Kalau sudah pejabatnya suka korupsi, minimal warganya tolong kita juga harus punya SDM yang tinggi. Jangan sampai melakukan tindakan seperti pejabatnya yang suka korupsi. Jadi minimal kita harus punya pemikiran bijak. Sebab beredar video
Ramelah pencurian-pencurian yang kadang-kadang tidak masuk akal. Besi pagar jembatan dicuri, kemudian tiang lampu dicuri. Mau jadi apa negara kita kalau SDM-nya seperti itu? Lebih-lebih pejabat yang koruptor hukumannya juga begitu sangat ringan. Ya pantas aja negara kita itu selalu dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat yang menjadi pengkhianat negara. Mau sampai kapan? Bisakah kita seperti negara tetangga kita, Malaysia ataupun Singapura? Malaysia ringgitnya dari tahun ke tahun naik, sedangkan Indonesia dari tahun ke tahun rupiah selalu jatuh. Ya, kamu kasih solusi, jangan suka kritik aja. Biasanya 78 akan berkomentar seperti itu. Lah, pejabat kan sudah dibayar rakyat, ya kan? Saya jelaskan ya, pejabat itu sudah dibayar rakyat. Ya, memang itu sudah menjadi kewajiban tugasnya bagaimana caranya untuk bisa membuat ekonomi di negara kita itu sejahtera. Kecuali saya yang dibayar, boleh Anda mungkin mengkritik seperti itu. Untuk menjadi seorang kritik, ya kan, itu tidak perlu menjadi seorang ahlinya, paham? Ini bukan menjelek-jelekkan negara, tetapi saya sangat cinta kepada negara saya. Karena sangat disayangkan apabila Indonesia selalu dihianati oleh para pejabat-pejabatnya. Sampai kapan kita ditertawakan oleh negara lain? Kita hanya menang nama kata-kata saja. Negara besar, sumber kekayaannya, alamnya luar biasa, tapi rakyatnya, faktanya bagaimana? Tapi kan mereka nggak mau bekerja, pasti nanti komentarnya kayak gitu. Kalau mereka berusaha pasti dapat kerjaan. Pada faktanya, lamaran kerja di Indonesia itu sangat sulit. Banyak persyaratan, beda jauh dengan negara tetangga. Oke, kita simak berita terkini terupdate. Program makan siang bergizi gratis kok bisa dikorupsi? Kok bisa? Sampai kapan akan seperti ini terus-menerus? Korupsi dan korupsi di negara kita hingga lemahnya rupiah. Kenapa Indonesia nggak maju? Karena kita tuh dikutuk dengan punya itu sumber daya alam yang kaya. Gara-gara itu orang-orang jadi malas karena udah ngerasa udah punya semuanya. Singapura mereka nggak punya apa-apa kan. Karena itu SDM-nya benar-benar digenjot, jadi dia berkualitas. Bener. Dari Singapura situ tuh miskin banget loh, miskin banget. Jago ya. iya. Iya. Singapura waktu pertama kali pisah dari Malaysia, Lee Kuan Yew tuh nangis di TV. Mereka minta maaf ke rakyatnya, karena kita pisah dari Malaysia, maaf ya saya sendiri. Kenapa? Karena mereka nggak punya apa-apa. Cuma gitu doang. Tapi dari situ langsung dia bikin strategi, majuin edukasi segala macem, biar orang mau invest di dia. Hasilnya sekarang dari sini kelihatan kan kalau SDM lebih penting dari SDA ternyata. Iya. Dan kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya. Dan ini dan penurunan kemiskinan. Dunia hari ini ya tega, mitra dapur makanan bergizi gratis bangkrut karena tak kunjung dibayar dan rugi 1 miliar. Dapur MBG di Kalibata tutup karena tak dibayar. Kepala BGN bantah pihaknya selewengkan dana. Kalian percaya nggak? Dikorupsi. Ini gila banget sih, ternyata menurut laporan KPK ada fenomena pengurangan dana yang seharusnya 10.000 untuk dialokasikan pada masing-masing makanan siswa malah dipangkas jadi Rp8.000. Ada indikasi korupsi besar di dalamnya. Yep, baru-baru ini Ketua KPK yaitu Pak Setio Budianto mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan anggaran makan bergizi gratis yang ternyata dikurangi. Jadi yang diberikan kepada siswa adalah Rp10.000, tetapi yang diterima langsung di lapangan hanya Rp8.000. Berdasarkan informasi dari Pak Setio, anggarannya ditetapkan oleh pemerintah pusat semakin sedikit kalau sampai di daerah. Nah, hal ini akan berdampak pada kualitas makanan. Karena yang dimaksud adalah makan bergizi gratis. Makan bergizi, teman-teman. Untuk itu, ia menegaskan bahwa pihak KPK bakal membantu pengawasan program makan bergizi gratis. Bakal ada monitoring. Selain mereka menyoroti ada potensi kecurangan, ternyata Setio juga menyoroti tentang kualitas makanan. Kondisi makanan harus layak konsumsi yang diberikan kepada para penerima. Dan ternyata menurut kajian dari KPK, yang sebelumnya pemerintah hanya memberikan susu dan biskuit, ternyata nggak efektif menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima di masyarakat dibandingkan susu. Dapur makan bergizi gratis atau MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan kini berhenti beroperasi. Hal itu merupakan buntut dari tidak dibayarnya biaya operasional dapur MBG oleh pihak yayasan berinisial MBN. Dana Harli, kuasa hukum Ira Mesra selaku mitra dari yayasan MBN dan SPPG, mengatakan dapur MBG Kalibata terakhir kali beroperasi pada akhir Maret 2025.
Harley menjelaskan kliennya telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG sejak Februari 2025 dan telah memasak lebih dari 65.000 porsi yang terbagi dalam 2 tahap. Namun, ia menyebut Ira Mesra belum menerima bayaran dari yayasan. Seluruh biaya operasional dapur MBG juga ditanggung oleh Ira. Ia mengungkapkan total kerugian yang dialami Ira Mesra mencapai 975 juta rupiah. Ternyata dari pihak BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar 386.500.000 rupiah. Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar 45.314.249 rupiah. Dengan dalih adanya invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan. Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira. Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak, itu semua Ibu Ira yang membiayai. Kemudian kami juga baru mendapat info terkait pencarian tahap 2 sudah dicairkan juga oleh pihak BGN, tapi tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Selain ketidakjelasan tersebut, kami juga menyesali tindakan dari Kepala SPPG yang dimana tidak terdapat keterbukaan terkait pengiriman dan penerimaan makanan ke sekolah. Awalnya, hal tersebut merupakan tugas kami. Namun dari pihak SPPG meminta kami tidak turut campur dan fokus dalam kegiatan menyiapkan makanan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau maling uang rakyat, jangan dipenjara. Kalau dia dipenjara, kesian. Bagaimana nanti dia menafkahi anak istrinya? Bagaimana nanti dia bertemu dengan anak istrinya? Kan nggak bisa kalau dipenjara. Jangan dipenjara. Terus apa hukumannya? Potong tangan. Jangan dipotong tangan. Karena potong tangan itu dalam Islam untuk orang yang mencuri. Sebesar apapun yang dicuri, maka itulah hukuman potong tangannya. Bisa jadi kalau dia mencurinya kecil, hal-hal kecil, potong jarinya. Ada juga kalau mencurinya besar, bisa potong tangan. Itu pun nanti ditanya dulu dalam Islam, kenapa kamu mencuri? Terus apa hukumannya? Guru saya pernah bertanya kepada saya dan teman-teman waktu ngaji, apa hukuman yang pas untuk para koruptor, para pencuri uang rakyat? Lalu saya menjawab dan teman-teman saya, potong tangan. Kata guru saya, bukan. Kalau potong tangan itu untuk pencuri ayam dan sebagainya. Tapi hukuman yang pas untuk para koruptor itu hukuman mati. Ya, hukuman mati. Kenapa? Karena sudah maling uang rakyat, merugikan negara. Karena yang namanya korupsi itu sudah tersistem, terkonsep, melibatkan lebih dari satu orang, dikonsep, dan dia tahu resikonya bahwa rakyat itu akan rugi. Tapi tega gitu loh. Tega. Ya, yang namanya korupsi itu bukan karena terdesak, bukan. Memang terkonsep, tersusun, nih kamu harus seperti ini ya, bagi-bagi nanti ya. Itu korupsi. Inilah yang membuat efek jera nantinya, dihukum mati. Ya. Dan bagaimana penerapan hukum mati tersebut? Harus diterapkannya penerapan Islam. Islam harus diterapkan. Bukan hanya sekedar sholat, ngaji. Tapi hukum-hukum Islam perlu diterapkan dalam negara ini. Ya. Kalau seperti itu terus, ya koruptor nggak akan jera. Kalau dihukum mati, alhamdulillah. Kenapa? Akan membuat efek jera bagi para koruptor-koruptor lain yang ingin melakukan korupsi. Ya. Bayangin coba, selama ini motor kita berebut, bisa jadi tuh gara-gara tadinya kita berharap Pertamax, tapi jadi Pertalite. Ya Allah. Hukuman mati. Izin stitch ya, ini kan sepedanya hilang dan usaha lapor polisi. Penasaran aja bakal ditindaklanjutin gak ya? Karena biasa laporan-laporan kayak gitu, jambret, maling, ketipu, kehilangan sepeda, diambil HP-nya, laptop. Rata-rata sih gak pernah ditindaklanjutin sama polisi. Dari kerabat-kerabat gue, bahkan sampai kayak ketipu ratusan juta juga nggak digubris sama polisi. Jadi penasaran aja apakah kira-kira kasus mbaknya ini dibantu nggak ya? Dan bukan apa-apa kalau di Amerika sini, termasuk kayak pengalaman pacarku waktu hilang sepeda, itu bener-bener sampai dicariin sama polisinya, sampai kayak ditunjuk-tunjuk, ini bukan yang itu, bukan, kayak usaha gitu, usaha. Kalau di kita, gila, kita udah punya bukti Find My iPhone aja, belum tentu dibantu sama polisi. So I'm just saying,
Nggak seharusnya instansi dengan biaya APBN terbesar kayak polisi gitu ya, mereka selalu bilangnya, aduh banyak banget kasusnya, banyak banget orangnya, bla 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 bla. Bilangnya mereka kurang personel, rakyatnya banyak banget, jadi banyak kasus nggak keurus. So, gue penasaran apakah 911-nya Indonesia, hotline-nya itu berguna nggak sih? Ada yang udah pernah coba? Kalau misalnya berhasil, tolong isi di kolom komen ya. Dan nggak apa-apa loh kita mengkritik sebagai rakyat yang uang pajaknya dipakai. Jangan terus-terusan permisif sama polisi yang nggak nanggepin laporan-laporan kita. Tapi memang ada pengecualian, baru selesai kalau kasusnya viral. Jadi mungkin kalau video ini viral bakal ditanggepin sama polisi. Karena polisi no viral, no justice. Sampai kapan kita akan terus begini dan terus begini? Oknum pejabatnya semakin hari semakin banyak yang melakukan korupsi. Kalau sudah oknum pejabatnya banyak yang korupsi, minimal kita sebagai masyarakat jangan sampai punya pemikiran yang sama. Salah satunya jangan merusak fasilitas umum, jangan sampai mencuri yang sangat-sangat tidak masuk akal. Besi tiang lampu dicuri, sepeda dicuri. Tolonglah sahabatku semua, mari kita berpikir yang lebih bijak, jangan merugikan orang lain, jangan merugikan negara kita. Minimal masyarakatnya jangan ikut oknum-oknum pejabatnya yang suka mencuri uang rakyat, sehingga negara kita ujung-ujungnya bisa bangkrut, bisa ekonominya tidak baik-baik saja. Bahkan sekarang rupiah pun melemah. Di negara tetangga mereka semakin maju ke hadapan. Kapan kita bisa mengejarnya kalau seperti ini terus dan seperti ini terus? Dan inilah faktanya, rupiah kian makin melemah. Waduh bro, gua barusan lihat kurs dari XI dan gua langsung mikir, ini rupiah kita lagi diet apa? Gimana sih? 1 ringgit Malaysia sekarang nilainya 3.815,892 rupiah. Gila nggak tuh? Bukan cuma lebih tinggi, ini udah kayak ringgit lagi ngetawain rupiah sambil minum teh tarik di atas menara Petronas. Coba bayangin ya, lu kerja setengah mati di Jakarta nabung 1 juta rupiah. Tapi begitu nyampe Malaysia, duit lu kuma jadi 262 ringgit. Itu kalau beli nasi lemak sama teh ais fancy di mall, udah habis seperempatnya. Belum lagi kalau mau naik LRT, wah bisa tinggal salam-salaman sama dompet. Sementara di sini naik KRL aja masih rebutan tempat duduk sampai ada yang pura-pura tidur. Gue sih nggak heran bro, Malaysia dari dulu emang udah rapi. Infrastruktur jalan, pendidikan, layanan kesehatan, semua dibuat buat rakyat. Di kita, infrastruktur sih dibangun, tapi rakyat malah disuruh bersyukur terus, padahal tiap minggu harga cabai, minyak goreng, beras, dan bensin naik kayak roller coaster tanpa rem. Lu tahu nggak? Kerja di Malaysia jadi waiter aja bisa dapat gaji 3.000 ringgit. Itu setara sama lebih dari 11 juta rupiah. Sementara di Jakarta, lu kerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, gaji masih UMR, yang bahkan kadang nggak cukup buat bayar kosan dan makan ayam goreng 2 kali seminggu. Itu pun ayamnya bagian leher. Paling ngeselin tuh kalau ada yang bilang, tapi kan di Indonesia tuh murah hidupnya. Ya murah buat siapa? Warteg aja sekarang seporsi tempe sama sayur udah nyedeket 10.000. Di Malaysia nasi kandar lengkap ayam goreng, sayur, kari, teh ais masih bisa dapat 10 ring dan kenyang sampai malam. Terus ya pemerintah kita masih sibuk ngumumin prestasi-prestasi yang gak kerasa di rakyat. Proyek strategis nasional. Investasi dari luar negeri masuk. Ibu kota baru akan mengubah masa depan. Tapi kita di lapangan. Ngantri beras murah, bayar tol makin mahal, listrik naik, BPJS naik, dan isi dompet makin tipis. Kadang gue mikir, jangan kita hidup dalam dunia fantasi versi pemerintah, bro. Dan lu tahu nggak sih, kenapa semua ini bikin kita makin kesel? Karena yang paling rajin disuruh hemat tuh rakyat kecil. Tapi giliran pejabat, anggaran dinas jalan-jalan ke luar negeri nggak pernah kurang. Mobil dinas masih ganti tiap tahun, padahal rakyatnya disuruh jalan kaki, biar sehat. Makanya nggak heran, sekarang banyak TKI ke Malaysia, Singapura, bahkan Korea. Karena di negeri sendiri tuh kayak jadi tamu di rumah orang. Hidup susah, cari kerja susah, harga mahal, tapi pajak tetap ditagih tiap tahun, kayak nyawa dipantau sama sistem.
Jadi bro, kalau ada yang tanya, kenapa kita kayak negara dunia ketiga versi terbaru, cukup tunjukin aja gambar kurs ini. 1 ringgit, wah 3.800. Itu udah jadi bukti kalau kita perlu mikir ulang. Kita ini mundur ke masa lalu, atau dunia udah ninggalin kita. Dan satu lagi, kalau ada yang ngomong, yang penting bukan mata uangnya, tapi cinta tanah airnya. Suruh aja dibayar di rumah sakit pakai nasionalisme. Lihat bisa nggak? Karena sekarang, satu-satunya hal yang stabil di negeri ini adalah kebingungan rakyatnya. Dan bro, gue belum bahas bagian paling menyakitkan nih. Yaitu ketika lu udah kerja keras, banting tulang sampai tulang punggung lu kayak papan triplek. Tapi tabungan lu nggak pernah bisa nyusul inflasi. Gaji naiknya setahun sekali, itu pun kayak naik becak. Pelan dan gak kerasa. Tapi harga kebutuhan? Wah, naiknya kayak Formula 1 bro. Baru kemarin beli telur masih 15.000, sekarang udah mendekati 20.000. Belum lagi harga bensin, minyak goreng, gas 3 kilo yang katanya subsidi, tapi nyarinya kayak nyari harta karun. Sementara di Malaysia, mereka punya sistem. Gaji minimum dinaikin berdasarkan zona, ongkos hidup diperhitungkan, pajak pun jelas arah penggunaannya. Kita, gaji UMR naik 300.000, tapi harga kos-kosan naik 500 juta, belum listrik, air, pulsa, dan cicilan iPhone scan yang dibeli biar bisa dianggap kerja profesional. Lu sadar gak sih, di negara tetangga udah ngomongin teknologi 5G, AI, startup regional. Kita di sini masih ribut soal jalan rusak dan bantuan beras. Masih ribut soal guru honorer belum diangkat, tenaga kesehatan belum digaji. Tapi billboard di jalan isinya wajah pejabat senyum manis kayak bilang semua baik-baik aja kok. Padahal rakyat di bawah nangis diam-diam sambil makan mie instan tanpa sayur. Dan lucunya ya, setiap kali kita bandingin sama negara lain yang lebih maju dikit, langsung deh ada yang bilang, jangan suka bandingin negara sendiri sama negara lain. Kita kan punya kearifan lokal. Bro, gue cinta budaya, gue bangga sama warisan leluhur. Tapi dompet gue nggak bisa kenyang cuma karena kearifan lokal. Gue nggak bisa beli nasi padang pakai filosofi Nusantara. Lu pikir rakyat tuh nggak mau bangga sama negaranya? Mau bro. Tapi gimana caranya misalnya bisa bangga kalau nyari kerja kayak lomba cepat-cepat bawa map coklat? Gimana bisa bangga kalau biaya rumah sakit bikin nyawa lebih mahal dari hidup itu sendiri? Gimana bisa bangga kalau kurs mata uang udah kayak lelukon gelap yang nggak lucu? Lah di Malaysia, kerja jadi barista aja cukup buat bayar sewa rumah, beli motor, dan liburan ke Genting Highland. Di sini, jadi barista harus side hustle, jadi ojek online dulu, baru bisa makan enak sebulan sekali. Itulah sahabat-sahabatku semua, yang saat ini di mana kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja, melemahnya nilai tukar rupiah, ekonomi di negara kita juga kurang stabil, dan tentunya para TKI yang bekerja di luar negara itu sangat membantu di saat rupiah jatuh seperti ini. Kalau masih ada yang bilang TKI yang bekerja di Malaysia pengkhianat, itu kalian salah besar. TKI yang bekerja di Malaysia, ketika mereka menceritakan sisi positif di Malaysia, wah, kalian cukup mendengar sisi positifnya. Mungkin kalau perlu diamalkan, jangan sedikit-sedikit kalau mendengar cerita sisi positif di Malaysia marah-marah. Pada faktanya perlu kita akuilah, memang ringgit lebih kukuh daripada rupiah. Meskipun segelintir netizen YouTuber Indonesia ya kan selalu membuat berita bohong. Mungkin kalian dibohongi dengan berita-berita tersebut. Oh, ringgit ternyata nggak laku di negara ini. Rupiah lebih diakui. Tapi pada faktanya nilai tukar rupiah kita semakin dari tahun ke tahun jatuh. Hingga kasus korupsi yang begitu sangat luar biasa melanda di negara kita hampir setiap harinya, hampir di tempat apa saja, hampir di pejabat apa saja, semuanya korupsi dan korupsi. Andai saja para oknum-oknum yang suka mengkorupsi duit uang rakyat ini mereka bekerja benar-benar tulus untuk masyarakat, mungkin negara kita juga tidak mungkin tertinggal jauh-jauh sangat dari negara lain. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.